Halo, nama saya Raymond Aprianto Giut, jurusan Ekowisata di Politeknik Elbajo Komodus. Saya akan menjelaskan tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan di Labuan Bajo. Pariwisata merupakan industri jasa yang melibatkan berbagai macam sektor industri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan, mulai dari daerah asal, daerah tujuan, hingga kebutuhan kepulangan wisatawan ke negara atau daerah asal wisatawan tersebut. Labuan Bajo adalah salah satu destinasi yang mengalami dampak dari pariwisata yang sangat signifikan, terutama pada lingkungan alam. Dampak pariwisata di Labuan Bajo sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa sajakah dampak positif dan dampak negatif pariwisata yang berkembang di Labuan Bajo. Dan bagaimanakah solusi untuk menangani dampak negatif dari pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan tentang kondisi pariwisata di Labuan Bajo. Dengan pesona komodo, keindahan alam dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya, Labuan Bajo menjadi salah satu tempat wisata di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia yang sangat terkenal. Labuan Bajo mulai ramai setelah Pulau Komodo masuk dalam 7 keajaiban dunia baru. Labuan Bajo terpilih sebagai destinasi kelas dunia bersama dengan 3 destinasi lain, yaitu Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. serta Labuan Bajo Likupang. sendiri telah ditetapkan sebagai Badan Otoritas Pariwisata atau BOP. Perubahan status ini berdasarkan pada Perpres BOP Labuan Bajo Flores nomor 32 tahun 2018, tanggal 5 April 2018. Dengan terpilihnya Labuan Bajo sebagai destinasi dunia, terjadi perkembangan yang sangat masif. Berbagai fasilitas telah ditambahkan untuk kenyamanan wisatawan. Kemudian kita masuk kepada dampak positif pariwisata terhadap lingkungan di Labuan Bajo. Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo memberikan dampak positif yang terlihat pada masyarakat Manggarai Barat umumnya. Adapun dampak positif dari pariwisata yang ada di Labuan Bajo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelestarian lingkungan. Pariwisata sekarang berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga prinsip pariwisata yang berkembang juga berubah ke arah yang baik dan dengan tren back to the nature yang memperhatikan lingkungan alam sebagai suatu objek yang dituju dan dijaga keaslian serta berprinsip sustainable tourism. Contohnya konsep restoran dapur Tara yang sangat bersifat tradisional dengan mengandalkan alam sebagai objek utama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih. Ya, seperti tadi, pengetahuan berkembang seiring berjalannya waktu, begitu juga dengan pemahaman manusia terhadap kualitas hidup. Dengan menerapkan kebersihan dan hidup tenang adalah tujuan utama. Kemudian, kita akan berbicara tentang dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan di Labuan Bajo. Adapun dampak negatif pariwisata antara lain, pertama, perusakan lingkungan atau vandalisme. Perusakan terhadap lingkungan atau vandalisme masih kerap terjadi di Labuan Bajo. Contohnya ditemukan coretan tangan di permukaan dinding di Goa Batu Cermin. Ini sudah sangat merusak nilai dan keindahan dari Goa Batu Cermin yang memiliki nilai sejarah. Yang kedua, pengelolaan dan penataan kawasan tanpa memperhatikan sistem AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo mengundang banyak pengusaha serta investor untuk membangun usaha pariwisata, tetapi banyak dari mereka yang membangun tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul. Situasi seperti ini pun kerap terjadi di Labuan Bajo. Contohnya saja saat Hotel Ayana mengurus perizinan, mereka mengaku membangun gedung seluas 9.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya mereka membangun di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Tentu perilaku ini untuk mengelabui pihak pemerintah dalam membayar pajak ini mencoreng. Kemudian adanya pengalihan lahan. Fenomena pengalihan lahan di Labuan Bajo sangatlah marak. Contohnya saja di tengah sawah di Sernaru yang awalnya sawah sekarang di tengahnya dibangun aspal dan bangunan. Kemudian sering terjadinya banjir. Tidak bisa dipungkiri, di Labuan Bajo sekarang pariwisatanya berkembang pesat, begitu pula dengan masalah seperti banjir. Perilaku yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat ini yang minim pengetahuan tentang efek dari membuang sampah sembarangan ini sangat berpotensi untuk membuat banjir.
Kemudian adanya kemacetan dan polusi udara. Masalah kemacetan di Labuan Bajo sering terjadi terutama pada ruas Jalan Soekarno-Hatta. Saking banyaknya kendaraan, begitu juga dengan polusi yang dihasilkan dari kendaraan itu. Kemudian kita bicara solusi. Bagaimana kita menangani semuanya itu? Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran lingkungan pariwisata adalah potensi untuk meningkatkan apresiasi publik pada lingkungan dan menyebarkan permasalahan tentang kesadaran lingkungan untuk membawa manusia menjalin hubungan lebih dengan alam dan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat kebijakan yang terukur. Regulasi atau kebijakan yang terukur dapat menyelesaikan dampak negatif, sebagai contoh mengendalikan aktivitas pengunjung dan membantu memelihara integritas dan vitalitas suatu objek wisata. Kemudian kita bisa menyimpulkan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sangat pesat, dibuktikan dengan penetapannya masuk ke dalam destinasi super prioritas. Dampak lingkungan sangat besar, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif yang ditimbulkan. Pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo masih sangat harus diperhatikan, sebagai terutama pada aspek lingkungan sebagai objek utama. Kemudian kita harus berbicara saran yang saya buat adalah pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo harus memenuhi persyaratan agar tidak merugikan lingkungan, serta peran pemerintah dalam mengawasi dan mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo harus totalitas dengan cara mengeluarkan kebijakan yang apabila dilanggar maka izin mendirikan bangunan akan dicabut, serta menertibkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan. Sekian dan terima kasih.